warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 9 SMP Darut Taqwa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak ibu tetap semangat untuk belajar walaupun kita harus bertemu lagi dengan metode yang sama, yaitu daring ya, karena pandemi COVID-19 belum selesai. Jadi ibu harap anak-anak ibu semuanya untuk tetap bersabar, dan mudah-mudahan keinginan untuk belajarnya belum pudar ya nak ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran IPA kelas 9 di tahun pelajaran 2021-2022 dengan bab pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Nah, pada sistem reproduksi manusia ini yang akan kamu pelajari adalah, dan tujuan pembelajaran kamu, anak ibu diharapkan dapat menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang kedua, anak ibu siswa dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran sistem reproduksi lebih lanjut, kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Lalu berapa lama kamu ada di dalam kandungan ibu? Dari mana kamu mendapatkan makanan selama ini di dalam kandungan? Nah, ini jadi pertanyaan, dan kita akan bahas di bab 1 ini ya nak ya. Nah, jadi manusia melakukan reproduksi dan berkembang biak ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran organ-organ reproduksi, lebih dahulu kamu pahami tentang materi pembelahan sel. Jadi pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, untuk pertumbuhan, kamu ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah mengalami pertumbuhan ya. Jadi makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Lalu alasannya juga untuk perbaikan. Nah, jadi pernahkah kamu jatuh dari motor, lalu beberapa bagian tubuh kamu terluka? Nah, lama-kelamaan luka tersebut akan menutup seperti semula. Nah, sebenarnya pada bagian tubuh yang mengalami luka ini terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak adalah hasil dari proses pembelahan sel tersebut tadi. Nah, jadi sel ini kecil-kecil, cabai rawit, banyak sekali manfaatnya. Lalu yang terakhir adalah pembelahan sel untuk reproduksi. Nah, jadi reproduksi dan perkembangbiakan ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah kamu pelajari di kelas 7. Masih ingat? Coba diingat-ingat kembali ya. Nah, jadi pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru.
proses pembentukan sel kelamin inilah dilakukan dengan cara pembelahan sel. Yang pertama sekali adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk, ya. Nah, jadi di dalam mitosis ini terdapat fase-fasenya, yaitu yang pertama adalah profase. Pada profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Lalu ke metafase. Metafase ini kromosom mulai berjajar pada bidang pembelahan. Ada fase anafase, di mana kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhirnya, anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, jadi kromosom itu yang ada di dalam sel ini, ya nak, ya. Kromosom itu membawa sifat dari induk. Lalu, fase yang terakhir adalah telofase. Nah, pada telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Lalu kita masuk ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, perhatikan gambar, ini adalah tahap-tahap dari pembelahan meiosis. Sama seperti mitosis, ada profase 1 tapi ya, karena dia mengalami 2 kali pembelahan. Profase 1, membran inti mulai rusak, lalu kromosom sudah mulai mengganda dan memadat. Lalu ke metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Bidang pembelahan selalu di tengah, ya. Lalu ke fase anafase, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, fase telofase 1. Pada fase ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah ya nak, jadi ini terbelah menjadi 2 bagian. Lalu, masing-masing bagian ini akan membelah kembali sesuai dengan tahapan yang sebelumnya, yaitu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, yang kemudian masing-masing sel 2 tadi akan membelah menjadi 2 dan hasil seluruhnya adalah 4 sel. Nah, bisa dilihat perbedaan dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ya, jadi pengertian pembelahan mitosis, pembelahan sel yang membagikan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom sama seperti sel induk. Meiosis, pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh kromosom sel induk. Jadi maksudnya ini bagaimana? Misalnya pada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini hanya pada sel tubuh. Jumlah kromosomnya itu adalah 32. Maka jumlah kromosom sel anakan juga akan 32.
Nah, pada pembelahan meiosis, misalkan satu sel berjumlah kromosom 32. Setelah mengalami pembelahan, sel anakan tadi berjumlah separuh dari 32 tersebut, yaitu berapa? 16 ya. Nah, jumlah tahapan mitosis 4 tahap sekali pembelahan saja. Kalau meiosis seperti gambar yang sebelumnya, terdapat 4 tahap dengan 2 kali pembelahan. Jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 2 sel anakan dan 4 sel anakan. Yang keempat, jumlah kromosomnya berapa? Sama dengan jumlah kromosom induk. Untuk mitosis dan meiosis adalah separuh kromosom induk. Tempat terjadinya mitosis pada sel tubuh dan meiosis hanya pada sel kelamin. Ya, jadi ingat pembedanya ya. Anak Ibu, jika ada pertanyaan untuk perihal pembelahan sel, silakan bertanya pada kolom diskusi di classroom yang akan Ibu sediakan. Kita masuk ke sistem reproduksi laki-laki ya. Nah, pada sistem reproduksi laki-laki, apakah kamu tahu apa organ-organnya dan apa fungsi dari masing-masing organnya? Nah, pada gambar bisa kamu lihat ini adalah bentuk dari sistem reproduksi laki-laki. Ada bagian alat kelamin luar yaitu penis dan skrotum, dan juga ada bagian alat kelamin dalam. Nah, ini nanti lebih jelasnya silakan anak Ibu mengerjakan latihan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan sebutkan masing-masing fungsinya. Nanti silakan dibuat di buku latihan atau di buku PR anak Ibu ya. Ada 3 hormon yang mempengaruhi kerja pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah FSH, merangsang proses pembentukan sel sperma. Ada hormon LH, merangsang pengeluaran hormon testosteron, dan juga ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi merangsang perkembangan organisasi reproduksi. Nah, jadi ketika kamu mengalami masa pubertas, hormon inilah yang bekerja pada tubuh kamu, sehingga banyak perubahan fisik yang kamu rasakan pada saat kamu mengalami masa pubertas. Contohnya, membesarnya jakun dan suara kamu lebih berat dari sebelumnya. Lalu, tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada kumis, pada ketiak, atau pada bagian alat sistem reproduksi kamu ya. Sel-sel sperma ini diproduksi di dalam testis ya. Nah, pada saat pembentukan sel sperma ini terjadilah spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Nah, jadi pembelahan meiosis itu terjadi pada si spermatogenesis ini. Dari spermatosit primer membelah menjadi 2 sel, yaitu spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit sekunder membelah menjadi 2 yang disebut spermatid dan akan berubah menjadi spermatozoa. Ya, jadi kurang lebih seperti ini proses spermatogenesis yang terjadi di testis. Kita masuk ke sistem reproduksi pada perempuan ya.
Nah, setelah kamu melihat dan memahami organ reproduksi pada laki-laki, maka ini adalah gambaran dari sistem reproduksi perempuan. Pada bagian luar ya, pada bagian luar ini terdapat labium mayora dan labium minora merupakan bibir vagina. Ada klitoris dan juga lubang uretra serta lubang vagina. Pada bagian dalam sistem reproduksi wanita, yang pertama adalah memiliki indung telur atau ovarium. Lalu ada tabung falopi atau tuba falopi. Yang ketiga adalah rahim atau uterus. Yang keempat adalah serviks. Serviks ini merupakan leher rahim ya. Yang terakhir adalah vagina. Nah, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Untuk itu, ini merupakan tugas untuk anak ibu sekalian. Silakan anak ibu melengkapi fungsi-fungsi pada gambar organ penyusun sistem reproduksi manusia. Kita lanjut ke hormon pada sistem reproduksi wanita. Nah, pada reproduksi wanita juga dibantu oleh hormon-hormon ya. Yang pertama adalah hormon FSH yang fungsinya merangsang proses pembentukan sel telur. Yang kedua adalah hormon LH merangsang pengeluaran hormon estrogen, dan yang terakhir adalah hormon estrogen yang berfungsi merangsang perkembangan organ reproduksi primer. Nah, fungsi dari estrogen ini sama halnya dengan fungsi testosteron pada laki-laki. Nah, jadi pada saat masa pubertas perempuan, tubuh perempuan akan mengalami perubahan juga. Perubahannya apa? Yaitu semakin menonjolnya bagian dada menjadi sebuah payudara ya yang tumbuh. Lalu pinggul lebih membesar. Lalu apalagi? Tumbuhnya rambut-rambut halus pada bagian tertentu seperti ketiak dan sekitar alat kelamin. Hormon estrogen ini juga merangsang rahim kamu, sistem reproduksi wanita akan mengalami masa menstruasi. Nah, tadi sudah kita bahas ada spermatogenesis, maka pada perempuan terdapat oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin pada perempuan yang terjadi di organ ovarium, ya, si indung telur tadi. Nah, berbeda dengan laki-laki, pembelahan sel pada perempuan ini sudah dimulai dari sebelum anak perempuan lahir. Nah, setelah anak perempuan lahir dan masuk ke masa pubertas, maka sel telur tadi hanya tersisa sekitar 400 saja yang akan matang dan bisa berkembang sempurna. Lama-kelamaan sel telur ini akan habis dan terjadilah menopause pada perempuan. Nanti selanjutnya menopause itu akan kita bahas pada bagian menstruasi. Nah, bisa kita lihat oogenesis mengalami meiosis, oosit primer membelah menjadi dua, menjadi oosit sekunder.
oosit sekunder masing-masing membelah menjadi 4. Yang ketiga ini merupakan badan polar dan hanya satu dari oosit sekunder menjadi si ovum atau si sel telurnya. Pembelajaran akan kita lanjutkan di kemudian hari dengan membahas menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, dan masih banyak pembahasan kita yang lainnya. Maka dari itu anak ibu, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya anak ibu tetap bisa mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan kamu dan keluarga. Dihimbau untuk tetap berada di rumah, jangan pergi kemana-mana dulu kalau tidak terlalu penting ya nak ya, karena pandemi sedang ganas-ganasnya. Maka dari itu ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.